Hai, welcome to in the next episode Cold ID. Dunia memiliki kekayaan dan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa seluruh umat manusia menikmati standar hidup yang layak. Pemerintah yang korup dapat membuat negara yang sangat kaya menjadi negara miskin. Begitu pula sejarah penjajahan yang eksploitatif, aturan hukum yang lemah, perang dan kerusuhan sosial, kondisi iklim yang parah, atau tetangga yang sedang perang besar. Orang-orang di negara-negara seperti Burundi, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik Kongo terus hidup dalam kemiskinan yang parah. Bagi calon lain yang mungkin akan menyandang gelar negara termiskin di dunia adalah negara Afghanistan dan Suriah. Kita akan membahas lebih mendalam pada Republik Demokratik Kongo karena negara ini sebenarnya tidak layak untuk menyandang negara termiskin di dunia. Republik Demokratik Kongo adalah salah satu negara termiskin di dunia yang memiliki pendapatan per kapita hanya $584 per tahun, yang berarti rata-rata orang di sana hanya menghasilkan kekayaan kurang dari $2 atau sekitar Rp32.000 setiap harinya. Jumlah yang hanya 4,7% dari rata-rata pendapatan per kapita global sebesar $12.234 dan kurang dari 1% di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat. Namun, hal tersebut seharusnya tidak akan terjadi karena negara ini memiliki harta karun senilai 24 triliun US dollar yang terkubur. Kongo adalah salah satu negara paling kaya akan hasil tambangnya dengan cadangan besar akan emas, litium, kobalt, dan sumber tembaga utama yang penting dalam produksi kendaraan listrik dengan perkiraan akan menghasilkan 24 triliun US dollar atau setara dengan 390 kuat triliun rupiah jika mampu mengekstrasi sumber daya tersebut. Jumlah yang dapat membawa standar hidup negara Kongo ke standar lebih layak selama 25 tahun tanpa berinvestasi lain. Apabila dana tersebut dibuat siklus investasi ulang dengan membangun industri pendukung lainnya, Kongo tidak hanya akan menjadi salah satu negara terkaya di Afrika, akan tetapi akan menjadi salah satu terkaya di dunia. Upah pokok pekerja setara dengan $2,6 sehari, tetapi jika pekerja bekerja hingga jam makan siang dan bekerja lembur, ia mendapat sekitar $2,8. Jika pekerja mengambil cuti seharian, gaji akan dipotong. Jika pekerja sakit dan tidak masuk kerja lebih dari 2 hari dalam sebulan, gajinya akan dipotong lebih banyak lagi. Kisah-kisah tentang kondisi kerja yang keras dan berbahaya yang dialami para penambang di tambang kobalt tradisional seperti tentang pekerjaan anak dan penambang yang dikubur hidup-hidup saat terowongan runtuh. Pertumbuhan populasi yang tinggi di Republik Demokratik Kongo berjalan seiring dengan urbanisasi yang cepat. Pada tahun 2019, 45% penduduk tinggal di daerah perkotaan dan diproyeksikan akan mencapai 64% pada tahun 2050. Hal ini kemungkinan akan menimbulkan tantangan besar jika perencanaan maupun pengelolaan perkotaan tidak tepat dan jika penciptaan lapangan kerja bagi pemuda perkotaan tidak tercapai. Hampir 75% penduduk perkotaan di Republik Demokratik Kongo tinggal di daerah kumuh. Selain itu, salah satu aspek penting dari populasi suatu negara adalah struktur usia. Karena struktur usia dapat berkontribusi atau menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan negara. Saat ini, persentase penduduk usia kerja 15 hingga 64 tahun adalah 51% dari total populasi dan diproyeksikan akan mencapai 60% pada tahun 2050. Akan tetapi, diperkirakan 500 hingga 2 juta orang secara langsung bergantung pada aktivitas penambangan, terutama di penambangan emas dan kobalt. Bank Dunia memperkirakan bahwa untuk setiap penambang yang terlibat langsung dalam penambangan, 4 hingga 5 orang secara tidak langsung bergantung pada sektor tersebut. Akibatnya, penambang berkontribusi terhadap mata pencaharian 10 juta orang. Sejak tahun 2013, pertikaian etnis telah berkembang dari keadaan darurat menjadi krisis kemanusiaan yang kompleks. Konflik sangat mempengaruhi mata pencaharian dan kondisi kehidupan lebih
lebih dari setengah penduduk. Konflik juga telah memaksa lebih dari setengah juta warga untuk mengungsi ke negara-negara tetangga. Negara ini juga memiliki salah satu tingkat kematian anak tertinggi di dunia. Sejak kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, Republik Demokratik Kongo telah mengalami puluhan tahun kediktatoran yang rakus, ketidakstabilan politik dan kekerasan terus-menerus yang membuatnya selalu masuk dalam peringkat negara-negara termiskin di dunia. Pada saat kemerdekaan, kurang dari 1% populasinya adalah orang-orang berpendidikan. Para pejabat Belgia yang sebelumnya bertanggung jawab atas negara Kongo pergi dalam sekejap dan hanya memberikan sedikit intelektual akan bagaimana mengelola negara dan menjaga perekonomian tetap berjalan. Akibatnya, negara ini segera jatuh ke dalam kekacauan ekonomi seiring dengan runtuhnya sistem sipil. Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah penderitaan manusia, namun juga menghentikan negara untuk menarik investasi yang diperlukan untuk membangun perekonomiannya. Namun ada fakta menarik, yaitu sebenarnya banyak perusahaan asing yang ingin mendirikan usahanya di Kongo, bahkan jika hanya ingin mengambil kekayaan alam tanpa memedulikan faktor lainnya. Hal tersebut sebenarnya akan tetap menguntungkan dengan membantu roda perekonomian negara Kongo. Menginvestasikan miliaran dolar untuk peralatan hingga infrastruktur sebenarnya dapat membuahkan hasil dengan cepat. Hal itu akan merubah proses pengelolaan tambang dari yang awalnya hanya menggunakan tangan dan alat sederhana akan merubah menjadi sistem industrial. Namun, agar hal itu bisa terwujud, mereka tentu memerlukan tingkat stabilitas yang baik di negara tersebut. Hadirnya bantuan dari International Monetary Fund dan Bank Dunia sudah pernah ikut hadir membantu permasalahan ekstrim di negara Republik Demokratik Kongo. Organisasi-organisasi ini beroperasi untuk memberikan pinjaman kepada negara berkembang sehingga diharapkan mereka dapat membangun perekonomian mandiri. Secara teori, uang ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur hingga membeli peralatan untuk memanen sumber daya alam yang mereka miliki, di mana dari pendapatan tersebut mereka dapat membayar kembali pinjamannya, melakukan investasi ulang dan terus memperbesar ekonomi mereka. Sebuah win-win solution jika semuanya berjalan dengan baik. IMF dan Bank Dunia telah meminjamkan miliaran dolar kepada negara Kongo selama beberapa dekade terakhir. Namun, banyak dari dana tersebut yang akhirnya disalahgunakan atau bahkan dikorupsi. Ironisnya, banyak pemimpin yang memerintah negara ini dengan sengaja tidak ingin rakyatnya sejahtera, karena orang yang lebih kaya dan pintar akan lebih sulit dikontrol. Alhasil, lembaga itu terus menghapus pinjaman tersebut berkali-kali, dan bahkan IMF yang dibentuk secara khusus untuk membantu negara-negara seperti Kongo mengatakan sudah cukup dalam membantu mereka. Membangun industri adalah hal yang sulit dan akan semakin sulit jika membangun industri di tengah konflik, korupsi, perebutan kekuasaan, dan kesalahan manajemen. Ibaratnya, seperti mencoba membangun istana pasir di tepi pantai. Tidak peduli seberapa banyak pasir yang kamu punya, kamu tidak akan mampu membangun apapun. Finally, thank you for watching. Nama saya Ahmad Faisal Hardianto dan Anda telah menonton episode Cult ID. Saya akan segera menemui kalian kembali di episode berikutnya. See you guys.